Bab 2276. Ayolah, jangan hanya membaca tentang satu hal ini setiap hari. Jika saya tidak melafalkan satu hal ini, lalu apakah saya memiliki hal lain untuk dilafalkan? Semua orang dan segalanya, saya sudah mengetahuinya di dalam, jadi apa yang harus dilafalkan? Juga, tapi jangan khawatir, Mianxi sudah sangat baik sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah mengacau. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi padanya. Takdirnya lebih tinggi dari 3 alam, bahkan kamu tidak bisa membunuhnya. Bahkan jika dia hancur, jiwanya tidak akan pernah mati atau dihancurkan. Aku tidak khawatir tentang dia sekarang, aku khawatir apakah dia akan menemukan seorang pria. Ibu abadi memelototi kaisar abadi dan berkata, nasib Mianxi lebih tinggi dari 3 alam, dan di dalam 3 alam tidak ada pria yang bisa dia lihat. Kekhawatiranmu tidak akan pernah ada. Kata-kata tidak bisa begitu mematikan. Anda harus tahu bahwa takdir Niantides lebih tinggi dari 3 alam. Begitu seseorang bersatu dengan Niantides, saya bahkan tidak dapat memprediksi orang itu lagi. Menjadi, saya memiliki 2 hal yang tidak dapat diprediksi, rakyat. Semua yang dikatakan itu kata-kata yang sama lagi. Tidak tahu sudah berapa lama dia tidur. Tang Zichen membuka matanya. Dalam keadaan linglung, hal pertama yang dilihat Tang Zichen adalah seorang wanita berpakaian seperti Xianpi. Siapa kamu? Tang Zichen sedang sibuk bertanya. Peri itu berkata, Tang Zichen, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Tang Zichen menyentuh matanya dan bertanya, tempat apa ini? Saya tidak tahu. Saya berjalan dalam keadaan linglung dan datang ke sini. Saudari Peri, jika saya telah menyinggung Anda, saya harap Anda akan memaafkan saya. Aku pergi, aku tidak akan pernah mengganggumu. Ayo, jangan tersinggung. Jika kamu memiliki pertanyaan, biarkan tuanku berbicara denganmu. Tuan rumahmu adalah... Pada saat itu, seorang wanita yang kecantikannya lebih dalam dari langit masuk dan berkata, ini aku. Tang Zichen segera mengenali bahwa itu adalah Putri Niantius. Putri Niantides, ini kamu. Ya, ini aku. Wuxian memberi penghormatan kepada sang putri. Tang Zichen bergegas untuk memberi hormat. Tidak perlu sopan, bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, Tang Zichen, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku benar-benar tidak tahu, aku sedang minum sambil berjalan. Anggur di alam abadi terlalu kuat, aku sudah mabuk dan bingung, lalu aku tertidur di tanah dan bangun dan melihat kalian. Putri Nianxi menghela nafas dalam hati, kupikir tidak mungkin bagiku untuk bertemu Tang Zichen karena aku bersembunyi begitu jauh, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa langit akan mengaturku untuk bersamanya. Tidak peduli apa, aku tidak bisa. Jangan sembunyikan. Oh ayah, Anda memiliki wawasan tentang ketiga alam, mungkin, bahkan sebelum saya lahir Anda telah melihat apa yang terjadi di sini hari ini, dan Anda bahkan tidak menunjukkan tanda apapun. Apakah Anda benar-benar menyetujui bagi saya dan Tang Zichen berkumpul di masa depan? Ini hanya masalah waktu, karena Anda semua telah setuju. Saya akan mencoba untuk mempertimbangkannya. Jika pada waktunya saya masih tidak dapat menerimanya, maka saya hanya bisa melawan takdir surga. Oh, apa gunanya menentang takdir surga? Mungkin, masa depanku. Pastor Kaisar sudah tahu apakah aku akan bersama Tang Zichen di masa depan atau tidak. Tang Zichen berkata, Putri, saya tidak tahu Anda ada di sini, saya benar-benar minta maaf. Saya akan segera pergi. Tunggu. Tian Nianxi berteriak. Apakah ada hal lain Putri? Tian Nianxi bertanya, Tang Zichen, ceritakan padaku tentangmu. Bicara tentang aku. Ya, segala sesuatu tentangmu, sejak kamu lahir. Tang Zichen agak bingung, sang putri bahkan ingin mengenalnya. Apakah itu tempat yang baik untuk memulai? Segera Tang Zichen memberitahu Tian Nianxi hal-hal yang telah dia lakukan sejak lahir, sedikit demi sedikit. Meskipun takdir Tian Nianxi lebih tinggi dari 3 alam, dia bukan kaisar abadi, jadi tentu saja dia tidak akan tahu berbagai hal tentang kehidupan masa lalu dan masa kini orang lain. Tang Zichen membicarakan hal ini selama sehari semalam. Lagi pula, pengalaman Tang Zichen jauh lebih legendaris daripada rata-rata orang, yang dimulai dari manusia terlemah dan naik ke langit menciptakan mitos yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan.
Setelah mendengar perjalanan Tang Zichen sepanjang jalan, Putri Tian Nianxi juga berseru, "Tang Zichen, saya tidak menyangka bahwa Anda berasal dari manusia untuk berkultivasi melawan langit. Anda dapat mengatakan bahwa Anda adalah orang pertama dalam 3 alam yang lakukan itu. Tidak heran, tidak heran." Sulit disalahkan untuk apa? Tanya Don Zimer. Tidak ada apa-apa. Apa yang ingin dikatakan Putri Nianzi adalah tidak heran ayahnya akan menyetujuinya. Ayahnya sudah tahu segalanya tentang Tang Zichen, mengetahui bahwa masa depan Tang Zichen seharusnya baik, bukan? Putri, jika tidak ada yang lain, maka saya pergi dulu. Tidak perlu terburu-buru, bukan tidak mungkin tinggal bersamaku selama beberapa hari, jadi aku bisa mengamatimu selama beberapa hari lagi. Amati aku. Tang Zichen sedikit bingung dan sibuk berkata, "Putri, kamu tidak berencana bersamaku, kan? Kamu terlalu banyak berpikir, dan jika kamu berbicara omong kosong seperti itu lagi, jangan salahkan aku. Lalu kenapa kau mengamatiku? Aku mengamatimu, tapi aku hanya mencoba untuk membuat diriku sendiri, untuk mengambil keputusan, untuk mempertimbangkan masa depanmu, dan bahkan jika aku mempertimbangkan masa depanmu itu akan menjadi masa depan yang sangat jauh untuk bersamamu. Kalau begitu jika Kaisar Abadi tahu." Tang Zichen mengerutkan kening. Kaisar Abadi bahkan tidak memanggil Tang Zichen, dia bahkan tidak tertarik untuk membawa Tang Zichen di masa depan. Bagaimana dia bisa membiarkan Tang Zichen bersama putrinya, bukankah ini omong kosong? Oleh karena itu, hati Tang Zichen sama sekali tidak berharap. Putri Nianxi berkata, "Jangan khawatir, setiap kata yang kita ucapkan saat ini, dan bahkan semua yang terjadi di masa depan kita, ayahku sudah mengetahuinya sejak sebelum aku lahir." Oh, juga, Kaisar Abadi, yang tertinggi dari 3 alam tahu apa yang akan terjadi, dia sudah tahu. Jika dia benar-benar tidak mengizinkannya, dia akan muncul sejak lama. Tang Zichen tersenyum pahit. Tang Zichen sudah tahu di dalam hatinya bahwa Kaisar Abadi pasti sudah tahu bahwa masa depannya dengan sang putri tidak mungkin, jadi tidak peduli bagaimana Tang Zichen dan sang putri terjerat sekarang, itu akan sia-sia. Itulah mengapa Kaisar Abadi merasa lega. Selain itu, Putri Nianzi masih jauh lebih kuat dari Tang Zichen. "Putri, apa yang kamu ingin aku lakukan?" "Tidak perlu melakukan apa-apa, hanya menemani kami dan berjalan-jalan di alam abadi bumi." Bagus. Tang Zichen juga mengetahuinya sekarang, tidak peduli apakah masa depannya biasa atau tidak, itu tidak dapat mengubah masa depan itu lagi, jadi mengapa bahagia dan hidup seperti yang dia inginkan. Keindahan yang dia temui sebelumnya dan menyukainya, semuanya dibawa masuk dan hidup bahagia selamanya. Tang Zichen menemani Putri Nianzi dan berjalan mengelilingi alam abadi bumi selama beberapa bulan. Setelah setengah tahun, Tang Zichen berkata, "Putri, saya tidak bisa berjalan dengan Anda lagi, saya harus kembali ke barak, liburan saya sudah berakhir." Putri Nianxi berkata, "Tidak apa-apa, saya akan meminta seseorang pergi dan melanjutkan cuti Anda, atau saya akan memindahkan Anda ke tempat lain, Anda dapat pergi kemanapun Anda suka." Tang Zichen dengan sibuk bertanya, "Terima kasih Putri, bisakah saya dipindahkan ke Istana Ilahi Divisi Surgawi?" Tang Zichen ingat bahwa Ming Yue ada di sana. Tang Zichen mungkin juga pergi ke kuil divisi surgawi dan berkeliling dengan Ming Yue dan menikmati hari itu. "Ya, ngomong-ngomong, Putri, apakah kamu masih kekurangan penjaga di sekitarmu?" "Untuk apa? Kamu ingin menjadi penjagaku?" "Sayangnya, kamu belum memenuhi persyaratan, dan penjagaku, setidaknya, di atas abadi." "Baiklah, kalau begitu aku bisa menjadi penjagamu di masa depan. Sekarang aku akan memesan terlebih dahulu." Putri Nianzi berkata, "Itu masih keputusan terakhirku." "Keputusan apa?" "Seperti yang aku katakan sebelumnya, jika pada akhirnya aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan di masa depan, maka aku akan mempertimbangkan untuk menjagamu tetap bersamaku." "Oh, jadi sekarang sudah 6 bulan dan kamu masih belum mengambil keputusan?" "Masih agak jauh, tapi sudah dekat." "Baiklah, saya akan memikirkannya di lain hari dan memberikan jawaban saya besok." Hari berikutnya, Putri Nianzi memanggil Tang Zichen. "Katakan padaku Putri, apa keputusanmu?" Tian Nianzi berkata, "Tang Zichen, mengingat segala sesuatu dan berbagai hal, saya telah memutuskan untuk mencoba menerima Anda dan memberi Anda kesempatan di masa depan."
Ketika Anda menjadi abadi tingkat tinggi di masa depan, jika saya belum melakukannya, aku belum menyesalinya, maka aku akan secara resmi bersamamu dan membiarkanmu menjadi menantuku yang abadi. Putri Xie, lalu, bagaimana dengan istriku yang sekarang? Aku tidak menyukaimu sekarang, aku hanya pasrah pada takdirku dan memberimu kesempatan, jadi aku tidak merasa cemburu atau semacamnya, tidak masalah. Oh, meskipun aku tahu bahwa pada akhirnya kita tidak akan berhasil sama sekali, aku tetap berterima kasih. Tang Zichen tersenyum pahit, jika dia benar-benar menjadi menantu abadi di masa depan, Kaisar Abadi tidak akan memanggilnya. Jadi, semuanya sia-sia. Baiklah, kita bisa kembali ke alam abadi sekarang. Kamu pergi ke Istana Ilahi Divisi Surgawi terlebih dahulu. Seseorang secara alami akan mengatur untukmu. Setelah itu, apapun yang kamu lakukan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah orangku. Ketika Anda menjadi immortal, Anda bisa datang kepada saya dan menjadi penjaga saya terlebih dahulu. Dan akhirnya, ketika Anda menjadi immortal peringkat tinggi, jika saya tidak berubah pikiran, maka Anda akan menjadi menantu saya yang immortal. Mengerti? Terima kasih putri, bolehkah aku datang kepadamu sebelum aku menjadi pengawalmu? Ya, tapi jangan terlalu sering menggangguku, penting sesekali. Bagus. Omong-omong, putri, ada hal lain yang ingin kukatakan. Tolong pergilah. Saya memiliki prajurit surgawi di tim yang sama, yang disebut pengobatan Sen. Bajingan itu dikirim ke kuil emosi surgawi, tetapi dia mengandalkan koneksi keluarganya untuk mengubah garis emosi saya, dan dia bahkan menghubungkan istri saya Dinglan dengan seorang orang asing. Setelah ini diketahui, saya pikir dia setidaknya akan dibunuh, tetapi saya tidak menyangka dia baik-baik saja. Jangan khawatir, ketika kamu kembali, aku akan mengirim seseorang untuk menghubungimu dan kamu akan membantunya dalam masalah ini. Jangan khawatir, tidak ada yang berani melakukan penipuan. Oke, terima kasih putri. Setelah itu, Tang Zichen kembali ke alam surgawi. Putri Nixi langsung kembali ke pengadilan abadi, dan Tang Zichen, Putri Nixi menyuruhnya kembali ke kamp militer terlebih dahulu, paling lambat 3 hari, seseorang akan membawa Tang Zichen untuk melapor ke Istana Ilahi Divisi Surgawi. Tang Zichen menunggu di barak selama sehari, lalu seseorang datang mencarinya. Kapten Ming Cheng berlari dengan panik untuk menemukan Tang Zichen. Kakak Tang, kakak ada apa? Cepat pergi ke tenda tentaraku, seseorang sedang mencarimu. Siapa itu? Tang Zichen sudah tahu di dalam bahwa itu dikirim oleh sang putri. Ya, Dewa Perang Bermata 3. Apa? Tang Zichen terkejut, Putri Nianzi telah mengirim Dewa Perang 3 mata. Dewa Perang 3 mata apa? Pangkat, bagaimana mungkin Tang Zichen tidak tahu bahwa bahkan perwira tertinggi Kamp Jenderal Wu He harus menyembah Dewa Perang Bermata 3, tetapi saat ini, Dewa Perang Bermata 3 ini telah diperintahkan oleh sang putri untuk mengatur Tang Zichen. Kapten Ming Cheng berkata dengan penuh semangat, Kakak Tang, sejujurnya apa yang telah kamu lakukan dan mengapa Dewa Perang Bermata 3 datang mencarimu? Tang Zichen tersenyum, hehe, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, aku adalah orang dari Putri Nenius, setelah aku menjadi dewa, aku akan menjadi pengawal Putri Nenius, sekarang Putri Nenius telah mengirimkan perang 3 mata Tuhan untuk menemukan saya kira dia memiliki beberapa pengaturan untuk saya. Wow, aku sangat cemburu, Brother Tang, cepat pergi, jangan membuat Dewa Perang 3 mata menunggu. Bagus. Tang Zichen segera bergegas ke tenda militer Kapten Ming Cheng, dan memang melihat Dewa Perang Bermata 3 di dalamnya. Salam kepada Dewa Perang Bermata 3. Dewa Perang Bermata 3 menaksir Tang Zichen dan berkata, kamu adalah Tang Zichen. Tepat, dari apa yang Putri Nenshin katakan, kamu adalah salah satu darinya. Ya. Tang Zichen masih cukup mengagumi Dewa Perang Bermata 3 karena Kaisar Abadi dapat melihat masa depan, jadi Tang Zichen tahu bahwa dia tidak akan dapat mencapai ketinggian Dewa Perang Bermata 3. Tang Zichen sedikit tidak bahagia di dalam, tapi apa yang bisa dia lakukan, mungkin ini adalah takdir. Baiklah, Tang Zichen, Putri Nianzi memintaku untuk mengatur untukmu, kudengar kamu ingin pergi ke Istana Ilahi Divisi Surgawi. Ya. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Dewa Perang 3 mata berkata, namun, saya berpendapat bahwa Anda memilih untuk pergi ke Istana Ilahi Divisi Surgawi adalah keputusan yang tidak produktif, setidaknya untuk saat ini. Mengapa?
Tang Zichen, aku juga melihat penampilanmu di medan pertempuran setan surgawi, itu sangat bagus. Kamu termasuk dewa perang di antara dewa perang, tetapi kamu tidak tinggal di barak tetapi pergi ke kuil divisi surgawi, di mana tidak tempat pertempuran. Tang Zichen mengerti apa yang dimaksud dewa perang bermata tiga. Sebagai dewa perang, dia secara alami menginginkan tempat yang penuh dengan pertempuran. Tang Zichen berkata, kalau begitu menurutmu, kemana tempat yang lebih baik untukku? Terus tinggal di barak. Tetap di sini di barak. Ini bukan kehidupan yang kubutuhkan. Tidak, aku punya tempat yang lebih baik untukmu pergi. Tempat apa? Barak pengadilan abadi, ada tim khusus yang disebut tim pertempuran Serigala Langit. Saya adalah kapten dari tim pertempuran Serigala Langit. Semua yang masuk dalam tim pertempuran Serigala Langit dipimpin langsung oleh saya, dan peringkat siapapun yang masuk tim pertempuran Skywolf langsung berada di peringkat ketujuh. Tim pertempuran Serigala Langit, ya. Awalnya, tim pertempuran Serigala Langit tidak mudah untuk dimasuki, dan saya hanya akan mengundang siapa saja yang menurut saya memiliki banyak potensi untuk berpartisipasi dalam penilaian. Tang Zichen, saya sebenarnya tidak mengerti mengapa Putri Nianzi akan membawamu sebagai salah satu orangnya. Tahukah kamu bahwa di tim pertempuran Serigala Langit, semuanya sama sepertimu, atau bahkan jauh lebih kuat darimu? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dilihat Putri Nianzio dalam dirimu. Namun, karena dia sudah memperhatikan Anda, saya hanya akan mengundang Anda untuk pergi. Awalnya. Anda masih dalam daftar inspeksi saya, jadi Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Tang Zichen merasa cukup menarik, tidak menyangka ada pasukan serigala. Tang Zichen, jangan khawatir, saya sudah membuat saran ini kepada Putri Nianzi, dan Putri Nianzi berpikir tidak apa-apa, jadi apakah Anda menerimanya atau tidak? Saya sebenarnya di sini untuk membawa Anda langsung ke tim pertempuran Serigala Langit. Tang Zichen berkata, baik, saya akan pergi, tetapi saya tidak ingin direkrut secara khusus karena sang putri. Saya ingin mengambil bagian dalam ujian pengantar tim pertempuran Serigala Langit, dan mengandalkan keterampilan saya sendiri untuk pergilah. Bagus, itu artinya kamu masih memiliki ambisi dan tidak membuatku meremehkanmu. Dewa Perang Tiga Mata mengangguk. Jadi, kapan kita pergi? Tang Zichen bertanya. Dewa Perang Tiga Mata berkata, saya mendengar dari sang putri bahwa Anda memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Benar. Kembalilah padaku setelah kamu selesai, tanyakan saja dan kamu akan tahu di mana aku tinggal. Baiklah, aku akan pergi hari ini. Perpisahan dengan hormat kepada Dewa Perang Senior. Dewa Perang Tiga Mata berjalan pergi. Kapten Ming Cheng sibuk masuk, menepuk dada Tang Zichen dan berkata, kamu bisa kapan kamu berteman dengan Dewa Perang bermata tiga, kamu terlalu pandai menyembunyikannya. Tang Zichen terdiam, ada apa? Tidak apa-apa, oke. Kamu bajingan, masih berpura-pura menjadi pembanding. Kapten Ming Cheng memutar matanya. Han. Kapten Ming Cheng berkata, kamu sendiri mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi sebenarnya, sebagai aku, sudah merupakan kehormatan besar untuk dapat berbicara dengan seseorang setingkat Dewa Perang Mata Tiga tingkat untuk bahkan mengucapkan sepatah kata pun kepada Dewa Perang Tiga Mata. Apakah Dewa Perang Tiga Mata itu kuat? Ngomong-ngomong, kenapa berbohong padamu? Untuk apa Dewa Perang Tiga Mata memanggilmu? Oh, bukan dia yang datang kepadaku, Putri Nancy yang menyuruhnya datang kepadaku. Sial. Kapten Ming Cheng memarahi Tang Zichen berpura-pura membandingkan lagi, Dewa Perang Tiga Mata yang datang sudah cukup mengagumkan, aku tidak menyangka Putri Nenian mengirimnya. Bukankah kamu membual sebelumnya bahwa Putri Nenius tidak berteman denganmu? Kalau tidak, kenapa kamu tidak dikirim? Oh, alasan mengapa Putri Niantides tidak mengatur agar saya dikirim sebelumnya adalah karena dia memiliki tempat yang lebih baik untuk mengatur agar saya pergi, yaitu tim pertempuran Serigala Langit dan Perang Tiga Mata. Tuhan datang untuk menemukan saya. Tim pertempuran Serigala Langit, bagaimana mungkin? Kapten Ming Cheng terkejut. Betulkah? Sial, tim pertempuran Serigala Surgawi, itu tim teratas di alam abadi, bukan sembarang jenius yang tidak bisa masuk. Oh, karena Putri Nianzi mengaturnya seperti ini, saya hanya bisa pergi. Tang Di, ternyata kamu benar-benar salah satu orang Putri Nianzi. Itu masih salah.
Tang Zichen dan Ming Cheng sangat kedinginan, sepertinya, nada Kapten Ming Cheng telah berubah seolah-olah status Tang Zichen jauh lebih tinggi, sampai-sampai dia harus menyenangkan, belum lagi, hanya fakta bahwa Tang Zichen adalah bisa masuk ke Skywolf Battle Team sudah cukup membuat Kapten Ming Cheng memujanya. Tim pertempuran Serigala Langit adalah tempat yang sangat diinginkan Kapten Ming Cheng, tapi sayangnya, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Sekarang, keluarga mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengolah saudara perempuannya, Ming Yue, mengharapkan Ming Yue untuk memasuki tim pertempuran Serigala Langit suatu hari nanti dan membawa kemuliaan bagi keluarga. Tapi tidak mengejutkan siapapun, Tang Zichen telah memasuki tempat yang dirindukan seluruh keluarga mereka begitu cepat. Kapten Ming Cheng berkata dalam hati, kakek, kamu masih memilikiku sebagai teman umum dengan Tang Zichen sebelumnya dan dengan sombong memandang rendah Tang Zichen. Tapi sekarang, yah, orang-orang Tang Zichen telah memasuki tim pertempuran Serigala Langitmu. Sekarang itu adalah pilihan mereka untuk tetap menjadi saudara denganku atau tidak. Kapten Ming Cheng percaya bahwa jika kakeknya mengetahui situasi Tang Zichen yang sebenarnya, dia pasti akan menyesali apa yang dia katakan sebelumnya. Kakak Tang, lalu kapan kamu akan masuk ke tim pertempuran Serigala Langit? Kapten Ming Cheng berkata dengan penuh rasa iri. Dewa Perang Tiga Mata memintaku untuk menyelesaikan urusan pribadiku. Jika ada koneksi, ini berbeda, biarkan Dewa Perang menunggumu. Kapten Ming Cheng mendengus. Itu bukan masalah besar, hanya saja terakhir kali Sen Medicine menyakitiku, aku tidak akan melepaskannya. Aku memberitahu Putri Nianzi tentang ini, dan sang putri berkata bahwa dia akan mengirim seseorang untuk membantuku masuk beberapa hari berikutnya untuk dengan kejam meminta pertanggungjawaban pengobatan Sen, kepala yang harus dibunuh. Wow, sang putri sangat baik padamu. Mata Kapten Ming Cheng berkedip putus asa. Tang Zichen beberapa hal ini, keluarkan salah satunya, sulit bagi Ming Cheng untuk berfantasi sepanjang hidupnya. Oh, bagus sekali, saya sedang menunggu orang-orang yang dikirim oleh sang putri sekarang. Saya akan menunggu di barak dulu, Kapten, tidak apa-apa. Saya akan kembali ke barak dulu. Silakan, kata Kapten Ming Cheng dengan anggukan ramah. Setelah Tang Zichen pergi, Kapten Ming Cheng juga meninggalkan barak dan langsung pulang. Kakek, Ming Cheng datang ke tempat kakeknya. Mengapa kamu kembali lagi? Benar, terakhir kali kamu mengatakan bahwa Tang Zichen, kamu seharusnya tidak berhubungan dengannya sekarang. Bocah ini, kamu tidak melihat betapa liciknya kamu ingin bertarung dengan keluarga Sen. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi tidak tahu berterima kasih. Mulai sekarang kamu tidak boleh memanggilnya saudara laki-laki, bahkan jika kamu berinteraksi itu hanya akan menjadi persahabatan umum, kenalan belaka. Kata kakek Ming Cheng. Kapten Ming Cheng berkata, kakek, aku baru saja akan memberitahumu tentang dia. Apa? Kamu masih ingin datang dan memohon padaku untuk membantu menangkap Sen Pil? Kakek Ming Cheng sangat marah. Ming Cheng berkata, kakek, apakah kamu tahu bahwa Dewa Perang Tiga Mata baru saja pergi ke kamp militer untuk mencari Tang Zichen? Dewa Perang Tiga Mata mencarinya. Bagaimana mungkin, Dewa Perang Tiga Mata tingkat berapa, yang bahkan tidak mau menatapku, akan secara pribadi pergi ke barak untuk menemukannya? Kakek Ming Cheng mendengus dengan jijik, dia menyadari seberapa tinggi Dewa Perang Tiga Mata mengatakan dia bahkan tidak bisa mendapatkan pandangan kedua dari Dewa Perang Tiga Mata pada tingkat ini. Kakek, kenapa aku harus berbohong padamu? Dewa Perang Tiga Mata sedang mencari Tang Zichen untuk pergi ke tim pertempuran Serigala Langit. Apa yang kamu katakan? Biarkan Tang Zichen pergi. Apakah kamu tahu bahwa banyak orang jenius di alam surgawi ingin pergi, tetapi tidak bisa masuk dan dia pada kenyataannya, membiarkan Tang Zichen pergi. Omong kosong, kamu bahkan tidak melihat siapa yang memesannya. Putri Nensui lah yang memerintahkan Dewa Perang Tiga Mata untuk mengaturnya. Putri Nenesis. Ya, Tang Zichen adalah laki-laki Putri Nenius. Aku mendengar Tang Zichen mengatakan bahwa ketika dia menjadi abadi di masa depan, dia bisa pergi ke sisi Putri Nenius untuk melayaninya. Saat ini, Putri Nenius sedang membuka jalan bagi rakyatnya. Kakek Ming Cheng berdiri. Berpikir aku berbohong padamu lagi bukan? Aku sedang tidak ingin berbohong padamu.
Tapi itu tidak masuk akal, meskipun Tang Zichen melakukannya dengan baik di medan pertempuran setan surgawi terakhir kali, itu tidak seperti dia langsung disukai oleh Putri Niantides bahkan sebelum dia kuat. Selain itu, Tang Zichen bahkan tidak memanggil yang abadi. Kaisar ini menunjukkan bahwa masa depan Tang Zichen tidak lebih dari itu. Kakek, fakta bahwa Kaisar Abadi tidak memanggilnya tidak berarti apa-apa. Mungkin, Kaisar Abadi ingin mentransfer Tang Zichen, seorang berbakat, ke Putri Niantides. Sialan, Ming Cheng, cepatlah, silakan dan undang saudaramu kembali sebagai tamu. Kata kakek Ming Cheng. Ming Cheng mendengus, bukankah kau menyuruhku untuk tidak memanggilnya kakak? Apakah kamu benar-benar bersamanya? Aigo, tunggu apa lagi, cepat minta maaf padanya. Tarik saudara ini kembali. Baiklah kakek, aku tidak sombong seperti kamu, aku masih saudara yang baik dengannya. Itu bagus, pergi dan undang dia kembali sebagai tamu. Kalau begitu aku sedang dalam perjalanan. Tang Zichen sedang menunggu di barak bertanya-tanya kapan orang yang dikirim sang putri untuk membantunya membuang obat sen akan datang. Saat itu, suara Kapten Ming Cheng terdengar dari luar. Kakak Tang. Kakak, ada apa? Tang Di, aku tidak tahu apakah kamu bebas, tapi kakekku ingin mengundangmu ke rumahku untuk makan. Kakekmu, bagaimana bisa? Kakekmu bahkan tidak memandang rendah aku, dia bahkan menyuruhmu untuk memotongku sebelum tidak. Kakak Tang, aku sangat malu untuk bertanya, kakekku sangat sombong, kamu mengerti. Tang Zichen menganggukkan kepalanya, dia pasti baru saja mendengar bahwa dia telah memasuki tim pertempuran Serigala Langit, dan kemudian Kakak Tang, beri aku wajah, kata Kapten Ming Cheng. Tentu saja, aku bahkan tidak memikirkan kakekmu, demi kamu dan Nona Mingyue, aku akan pergi juga. Terima kasih karena tidak memikirkan kakekku secara umum. Tang Zichen segera mengikuti Ming Cheng ke keluarga Ming. Namun, yang tidak diketahui oleh Tang Zichen maupun Ming Cheng adalah bahwa keluarga Ming baru saja kedatangan tamu, dan saat ini, kakek Ming Cheng sedang menerima tamu itu di aula utama. Ming Cheng bertanya kepada seorang pelayan, di mana kakekku? Kembali ke Tuan Muda Ming Cheng, Tuan sedang menerima tamu di aula utama. Ming Cheng Dao, kamu cepat pergi dan beritahu kakekku untuk datang ke sini, katakan saja, tamu keluarga kita yang paling terhormat telah tiba, beritahu kakek untuk bergegas. Ya, Tuan Muda Ming Cheng. Setelah mengatakan itu, pelayan itu sibuk. Ming Cheng meminta maaf kepada Tang Zichen. Tang Zichen, maafkan aku tidak menyangka keluargaku tiba-tiba kedatangan tamu, tapi tidak apa-apa, tidak peduli tamu macam apa, itu tidak semulia milikmu, aku sudah meminta pelayan untuk mengundang kakekku. Tang Zichen tersenyum, tidak masalah, biarkan kakekmu menjamu tamu itu dulu. Bagaimana ini mungkin, kamu adalah tamu yang paling mulia dan paling terhormat, bagaimana kamu bisa melambat, kata Ming Cheng dengan sibuk. Hehe, Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, di salah satu aula utama keluarga Ming, kakek Ming Cheng dengan hangat menghibur seorang tamu bangsawan. Tamu bangsawan ini sangat mahal karena dia adalah kepala istana dari Istana Penegakan Hukum. Master istana dari Istana Ilahi Penegakan Hukum tingkat apa ini? Ini sama sekali bukan tingkat yang berani disinggung oleh keluarga Ming. Itu karena dia adalah pejabat abadi kelas 1 dari pengadilan abadi, seorang pejabat tinggi yang Ming keluarga selalu harus mengirim hadiah untuk menjalin hubungan. Jika Ming Cheng tahu bahwa tamu yang datang sangat terkenal, dia pasti tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Namun, sudah terlambat, pelayan itu sudah pergi untuk menelepon. Pada saat ini, pelayan itu telah tiba, berjalan ke aula utama dan berkata kepada kakek Ming Cheng, Tuan, tamu yang dibawa Tuan Muda Ming Cheng ada di sini dan sedang menunggu di aula samping. Tuan Muda Ming Cheng meminta saya untuk datang dan memberitahu Anda untuk bergegas. Ini, wajah kakek Ming Cheng berubah, dia sibuk melihat master istana dari Istana Dewa Penegakan Hukum yang duduk di hadapannya, dan tentu saja, master istana dari Istana Dewa Penegakan Hukum tidak terlihat bagus. Master istana dari Istana Dewa Penegakan Hukum tersenyum dan berkata, Ming Li, jika keluargamu memiliki tamu terhormat, silakan dan abaikan aku. Lagi pula, tamu terhormat lebih penting, aku tidak peduli. Kakek Ming Cheng mendengar kepala Istana Penegakan Hukum di Fin Palace mengatakan ini, hatinya terkagum-kagum, jadi tidak memanjat dahan tinggi ini, haruskah itu menjadi kuning seperti ini?
Kakek Ming Cheng benar-benar tertekan. Siapa sih yang mengira hari ini adalah suatu kebetulan? Namun, kedua tamu itu masih bisa membedakan dengan jelas siapa yang kurang penting dan siapa yang lebih penting. Anggota. Adapun Tang Zichen, terus terang, paling-paling, dia adalah penjaga masa depan sang putri, dan masih di masa depan, jadi status Tang Zichen rendah dan jauh dari penghargaan Tuan Istana Penegakan Hukum. Jika mereka berdua bisa berteman, maka tentu saja itu bagus, tetapi jika seseorang harus memilih satu, maka jelas tanpa berpikir bahwa Master Istana Penegakan Hukum adalah orang yang harus dipilih. Dan saat ini, Master Istana Penegakan Hukum tampaknya tidak lagi dalam suasana hati yang baik. Cabang tinggi yang dia panjat dengan mudah kemungkinan besar berwarna kuning, jadi dia harus punya pilihan. Karena itu, Ming Liton meraung penghinaan. Apakah ada tamu yang lebih mahal daripada Tuan Istana Penegakan Hukum? Anda pergi dan beritahu Ming Cheng untuk memberitahu bahwa siapapun, sambil menunggu untuk pergi. Tuan tua tidak punya waktu untuk peduli dengan hal sekecil itu. Orang pelayan itu panik. Ya Tuan, saya akan pergi sekarang. Ming Li menatap Master Istana dari Istana Divin Penegakan Hukum dan melihat bahwa wajah Master Istana telah sedikit membaik. Ming Li sibuk berkata, Tuan Istana, aku akan menghukum diriku sendiri dengan 3 cangkir. Hahaha, Ming Li, kenapa kamu begitu sopan? Tidak, aku telah mengganggu suasana hatimu yang anggun. Aku harus menghukum diriku sendiri 3 cangkir. Setelah mengatakan itu, kakek Ming Cheng, Ming Liton, minum 3 cangkir dengan gila-gilaan. Saat ini, di aula utama lainnya, Tang Zichen dan Ming Cheng sedang mengobrol. Pada saat ini, pelayan itu kembali. Di mana kakekku? Ming Cheng sibuk bertanya. Tuan muda Ming Cheng, baru saja saya pergi memanggil Tuan, tetapi dia marah kepada saya, dan dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia tidak punya waktu untuk pria kecil. Apa? Wajah Ming Cheng berubah dan dia sibuk menatap Tang Zichen. Pada saat ini, Tang Zichen cukup malu. Dia tidak menyangka bahwa dia masih orang kecil di mata kakek Ming Cheng. Dia masih memandang rendah Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum. Tidak masalah kakak, aku tidak mengenal kakekmu. Tidak peduli apa yang kakekmu katakan tentangku. Bagaimanapun, cinta persaudaraan antara kau dan aku tidak akan pernah berubah. Ketika Ming Cheng mendengar Tang Zichen mengatakan ini, dia bahkan lebih malu dan berkata dengan marah, kakekku terlalu gila, jelas dia menyuruhku untuk mengundangmu ke sini. Tidak, aku harus pergi mencarinya dan bertanya dengan jelas mengapa tiba-tiba perubahan sikap. Setelah mengatakan itu, Ming Cheng menghela napas dan pergi. Ini, Tang Zichen juga tidak punya pilihan selain mengikutinya. Saat ini, di sisi lain aula utama, kakek Ming Cheng selesai menghukum dirinya sendiri dengan 3 cangkir dan minum 3 cangkir lagi. Tuan Istana saya telah menghabiskan 6 cangkir berturut-turut. Saya harap Tuan Istana tidak akan marah dengan apa yang baru saja terjadi. Haha, ayolah, aku tidak pelit itu. Suasana hati Palace Master Penegakan Hukum Divine Palace berubah lebih baik. Kakek Ming Cheng bertanya, Tuan Istana mengapa kamu tiba-tiba datang hari ini? Kamu tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sehingga aku bisa mempersiapkan resepsi. Aku juga tidak sengaja datang, aku hanya lewat. Aku awalnya diperintahkan untuk melakukan suatu hal. Apa masalahnya lagi? Ini bukan masalah besar, tetapi orang-orang yang diperintahkan oleh petinggi terlalu besar, jadi itu menjadi masalah besar, dan sejujurnya ini tentang seseorang dari kuil emosi surgawi yang menyabotase sistem emosi surgawi. Begitu, kakek Ming Cheng tidak terlalu memikirkannya, apalagi memikirkan tentang pil sen yang dikatakan cucunya sebelum naik. Tuan Istana ayolah, teruslah minum. Jangan minum lagi, aku tidak ingin menunda acara besar. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Masalah ini terkait dengan Putri Niansi. Aku juga pergi ke sana atas perintahnya. Dia menyuruhku pergi mencari seseorang pertama dan bantu dia dalam masalah ini. Aku mendengar nada Niansi Palace Master. Dia cukup penting bagi orang itu, jadi aku tidak berani mengendur. Tepat pada saat ini, Ming Cheng bergegas masuk keluar pintu. Ming Cheng impulsif, sibuk berkata, kakek, mengapa kamu melakukan ini pada saudaraku? Kamu sendiri yang menyuruhku untuk mengundangnya, tetapi sekarang kamu di sini, kamu mengatakan bahwa dia hanya orang kecil, apa maksudmu? Kakek Ming Cheng segera berteriak, Ming Cheng, cepatlah keluar dari sini, hanya aku yang akan mengganggu Tuan Istana
Pada saat ini, Tang Zichen juga datang, sibuk menasihati, kakak, jangan seperti ini, tidak ada gunanya berkonflik dengan kakekmu karena aku. Saya tidak memiliki konflik dengannya, saya hanya ingin mencari keadilan, jika tidak ini terlalu tidak adil bagi Anda. Kakak tidak apa-apa, aku datang ke rumahmu sebagai tamu, bukan karena kakekmu tapi demi kamu dan Ming Yue. Master penegakan hukum di Fin Palace itu tersenyum dan berkata, Ming Liah, aku yakin ini adalah tamu bangsawan lain di keluargamu, ini benar-benar mahal, ungu mahal. Kakek Ming Cheng sibuk berkata, Tuan Istana Si, kuharap kau tidak marah, aku akan membiarkan mereka pergi. Kakek Ming Cheng menoleh untuk melihat Tang Zichen dan Ming Cheng dan berkata dengan keras, kamu masih belum keluar dari sini. Tang Zichen menatap kakek Ming Cheng dan dengan dingin mendengus, senior, aku akan pergi tapi aku sudah mempelajari keramahanmu. Jangan lihat siapa yang ada di depanku ini, apakah dia seseorang yang bisa kamu bandingkan, dengarkan baik-baik, dia adalah master istana dari Istana Divin Penegakan Hukum anggota kelas 1 dari Pengadilan Abadi. Tang Zichen berkata, saya tidak peduli apa kelas 1 atau 2 itu bukan urusan saya, saudara, saya pergi dulu. Kata Tang Zichen, berbalik dan pergi. Pada saat itu, Tuan Istana Si itu tertawa, saya ingin tahu dari mana Anda berasal, dan Anda memandang rendah saya sebagai anggota kelas 1. Tuan Istana Divisi ini, yang tidak berada di Aula Ilahi 9 Surga selama Perang Iblis Surgawi terakhir, semua belum pernah melihat Tang Zichen. Tang Zichen berkata, senior hanyalah pion tanpa nama. Karena kamu bukan siapa-siapa, jadilah bukan siapa-siapa yang baik, mengerti? Kata Master Istana Si. Tang Zichen tidak peduli untuk memperhatikan dan berbalik untuk berjalan keluar. Namun, kakek Ming Cheng berkata, Tang Zichen, jangan berani-berani bersikap kasar kepada Tuan Istana Si atau jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, kakek Ming Cheng melihat ke arah Tuan Istana Si dan berkata, Tuan Istana Si, bocah ini tidak sopan padamu, kuharap kamu tidak marah, jika perlu aku akan membantumu memberinya pelajaran. Namun, Tuan Istana Si itu sibuk bertanya, kamu baru saja memanggilnya apa? Maksudmu Tang Zichen. Apakah kamu tidak mengenalinya? Yang dilihat banyak orang dalam situasi medan perang di Kuil 9 Surga selama Perang Iblis Surgawi terakhir. Tubuh Tuan Istana Si bergetar, bukankah ini Tang Zichen yang diminta oleh Putri Nianzi untuk ditemukan? Ini. Tuan Istana Si tiba-tiba sedikit takut, meskipun Tang Zichen masih seorang pria kecil, tetapi Putri Nianzi tampaknya sangat protektif terhadapnya. Kali ini dia mengirimnya ke sini untuk membantu Tang Zichen. Terlebih lagi Putri Nianzi juga mengatakan bahwa Tang Zichen dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Terbukti bahwa Putri Nianzi menghargai Tang Zichen. Bagaimana mungkin Tuan Istana Si berani menyinggung orang seperti ini? Saat Tang Zichen hendak keluar dari pintu, Palace Master Si berteriak dengan panik, tunggu. Tang Zichen berkata, apa? Apakah Asgard Master Si masih ingin menghukumku karena tidak menghormatimu? Tuan Istana Si tampak panik dan berkata, kamu adalah Tang Zichen. Yang itu, yang Putri Nensu minta untuk kutemukan. Tang Zichen memandang Istana Tuan Si dengan bingung dan bertanya, siapa kamu? Halo, nama saya Simi Si. Putri Nianzi mengirim saya ke sini untuk membantu Anda dalam suatu masalah. Kebetulan saya lewat di sini, jadi saya datang ke rumah Ming untuk minum. Terlebih lagi, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku benar-benar minta maaf, Tang Zichen. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Tuan Istana Si berkata dengan wajah dingin. Tetapi Tang Zichen mendengus, apa yang baru saja terjadi. Saya akan memberitahu Putri Nianzi secara detail. Putri Nianzi meminta Anda untuk datang dan membantu saya, tetapi Anda baik, Anda minum di sini karena kesalahan, dan Anda bahkan berbicara untuk mempermalukan saya. Saya hanya berharap sekarang Anda berbicara untuk mempermalukan saya. Putri Nianzi tidak akan berpikir bahwa mempermalukan saya berarti mempermalukannya. Tuan Istana Si terkejut. Tang Zichen berbalik dan berjalan keluar. Kakak Tang, jangan pergi. Tuan Istana Si panik dan mengejarnya. Namun, pada saat ini, kakek Ming Cheng dibutakan. Dia membela Tuan Istana Si dengan risiko menyinggung Tang Zichen karena status Tuan Istana Si jauh lebih tinggi daripada Tang Zichen, seorang penjaga putri masa depan, tetapi sekarang, dia melihat bahwa Tuan Istana Si sangat ketakutan sehingga dia hampir berlutut di hadapannya. Tang Zichen.
Tuan Istana Si menghentikan Tang Zichen dan dengan sibuk berkata, "Kakak Tang, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, tolong bantu aku dan jangan katakan itu di depan Putri Niansei." "Oke, aku sudah sampai di titik ini sungguh tidak mudah. Jika aku benar-benar membiarkan Putri Niansei membuatku tidak senang, aku mungkin akan diturunkan pangkatnya. Aku mohon padamu." Tang Zichen siap untuk melepaskannya ketika dia melihat betapa tulusnya dia mengakui kesalahannya. "Baiklah, kalau begitu, lupakan saja, sang putri akan mengirimmu untuk membantuku. Aku yakin kamu adalah salah satu orang putri Niantide." Putri keempat menganggukkan kepalanya dengan keringat dingin, tetapi di dalam hati dia berkata, "Itu hanya baik jika kamu begitu, tapi sayangnya, aku tidak bisa masuk ke dalam lingkaran pengaruh putri Niantide." Tuan Istana Si bukan salah satu dari orang-orang Putri Niantides, itu akan menjadi kehormatan besar untuk menjadi bawahan Putri Niantides. Seberapa layak dia mengikuti Putri Niantides? Alasan mengapa dia bisa bekerja untuk Putri Niantides kali ini karena keponakannya, yang kebetulan menjadi pelayan di kamar Putri Niantides, telah merekomendasikannya begitu saja. Istana Tuan Si juga berharap melalui ini, dia bisa memasuki lingkaran Putri Niantides pengaruh di masa depan. Jika Tang Zichen pergi untuk mengatakan sesuatu kepada Putri Niansei, apalagi menjadi pribadi Putri Niansei, saya khawatir itu akan membuat sang putri tidak senang dengannya. Bukankah itu akan menjadi akhir dari permainan? Untungnya, Tang Zichen bukan tipe yang berpikiran sempit dan memaafkannya, dan Tuan Istana Si menyeka keringat dingin dari dahinya tanpa henti. Pada saat ini, Tang Zichen juga merasa bahwa Putri Niansi benar-benar luar biasa, seorang perwira kelas 1 Xiantian bahkan tidak memiliki banyak bobot di depannya. Pada saat ini, Tang Zichen merasa memang ada perbedaan yang sangat besar antara dia dan Putri Niansi, dan dia sama sekali tidak layak untuknya. Pada saat ini, kakek Ming Cheng terbangun dari kebingungannya dan sibuk gemetar sambil bertanya, "Tuan Istana Si, apa yang terjadi di sini?" Tuan Istana Si mendengus pada Ming Cheng, "Kamu bajingan, kamu hampir membuatku terbunuh. Untungnya kakak Tang masuk akal dan tidak mengikutiku." Apa ini? Saya datang ke sini kali ini untuk membantu Tang Zichen dalam bisnisnya orang-orang Putri Niansi." "Tang Zichen, Anda bahkan berani menyinggung. Saya melihat bahwa Anda, seorang pejabat minor kelas 3, tidak ingin menjadi minor resmi juga." Tubuh kakek Ming Cheng bergetar hebat. Tang Zichen bahkan tidak melihat ke belakang dan terbang langsung. Melihat hal ini, Tuan Istana Si tidak punya waktu untuk merawat kakek Ming Cheng dan segera mengejarnya sambil berteriak, "Kakak Tang, tunggu aku, mari kita diskusikan apa yang perlu kamu lakukan." Adapun kakek Ming Cheng, dia duduk di tanah dengan bokongnya, wajahnya sangat pucat. Bersambung.